Halo semua, kembali lagi di SP Insight. Pada video kali ini, kita akan membahas materi baru untuk matematika kelas 7 mengenai bentuk aljabar. Khusus di video kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk aljabar yang berkaitan dengan unsur-unsur di dalamnya, serta operasi penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar itu sendiri. Sudah siap ya untuk video kita kali ini? Oke, kita awali dengan bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang di dalamnya memuat variabel atau konstanta melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Kata kunci dari bentuk aljabar itu adalah memuat variabel atau konstanta. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Oke, kita awali dulu dengan unsur-unsur bentuk aljabar tentang pengertiannya. Yang pertama ada namanya suku. Ya, jadi suku ini bukan yang di mata pelajaran IPS ya, tapi suku di matematika itu beda. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda tambah atau tanda kurang. Jenis suku di bentuk aljabar itu, yang pertama ada namanya monomial, itu berarti terdiri dari satu suku. Binomial berarti terdiri dari dua suku. Trinomial, karena tri ya, berarti terdiri dari tiga suku. Kalau polinomial ya lebih dari 3, 4 ke atas. Sudah ya. Kemudian variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil yaitu A, B, C sampai Z. Jadi lambang variabel ini menggantikan, kita belum tentu tahu nilainya itu, nanti akan kita cari. Makanya dimisalkan dengan suatu huruf yang dinamakan variabel. Huruf yang digunakan tidak hanya A, B, C, ya satu huruf, belum tentu satu huruf, bisa saja digunakan dua huruf, atau berpangkat 2, atau berpangkat lebih dari 2, atau lebih dari 2 huruf juga bisa digunakan. Sudah, tergantung bentuk aljabarnya nanti seperti apa. Yang ketiga tentang koefisien. Koefisien adalah nilai bilangan yang terletak di depan variabel. Koefisien yang nilainya sama dengan 1 tidak harus ditulis. Karena di depan variabel kita misalkan punya variabel B. Kalau 1B berarti tidak perlu kita tulis 1B ya, cukup B saja. Kalau 2B itu benar ya. Berarti di depan huruf itu yang dinamakan koefisien. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di contohnya. Terakhir tentang konstanta adalah semua bilangan yang tidak mempunyai variabel. Artinya jika bilangan itu berdiri sendiri tanpa ada variabel ataupun tanpa ada hurufnya, itu yang dinamakan konstanta. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ke unsur-unsur aljabar. Tadi sudah kita bahas pengertiannya, sekarang kita masuk ke lebih lanjut ke contohnya ya. Misalnya kita punya bentuk aljabar 2x tambah 4. Kita ingat kembali kalau suku dipisahkan oleh tanda tambah, berarti ini disebut suku pertama, atau suku 1 ini disebut suku yang kedua. Ini satu kesatuan, ini suku, ini juga disebut suku. Dari masing-masing suku ini kita telaah masing-masingnya, yang mana disebut koefisien, variabel ataupun konstanta. Ingat, kalau yang berkaitan dengan huruf, bilangan yang belum kita ketahui nilainya itu disebut dengan variabel. Sedangkan kalau bilangan di depan variabel, ini kan 2 ya, 2x berarti bilangannya itu adalah 2, itu yang disebut dengan koefisien. Terus di suku yang selanjutnya itu ada bilangan 4, karena tanpa variabel berarti itu disebut dengan konstanta. Bisa ya? Kita lebih lanjut bahas ke contoh yang lain. Tentukan jenis suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari A 3x kurang 6, B 2ab kurang a kuadrat kurang 9b, C pq tambah 2q kurang 3p kuadrat q tambah 5pq kuadrat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk variabel tidak hanya disebutkan dalam satu huruf saja, bisa saja dua huruf seperti ini AB, PQ, atau ada yang satu huruf berpangkat 2, ini yang disebut variabelnya, atau yang dua huruf tapi salah satu ada yang pangkat 2, itu disebut variabel juga, karena bilangan yang belum kita ketahui nilainya. Kita bahas satu persatu. Untuk yang A, kita telaah dulu ya. Yang A ini kan terdiri dari dua suku, 3x dan negatif 6. Berarti karena dua suku disebut suku binomial. Untuk yang lainnya, variabel, koefisien, dan konstanta kita bahas dalam bentuk tabel.
karena terdiri dari dua suku ya, berarti suku yang pertama 3x, suku yang kedua negatif 6. Untuk suku yang pertama 3x kita telaah variabelnya itu adalah x karena hurufnya di sini x, kemudian koefisiennya itu adalah bilangan yang di depan variabel itu adalah 3. Kemudian konstantanya ya jelas tidak ada ya, karena ini sudah 3x saja sukunya. Suku yang kedua adalah negatif 6. Negatif 6 ini tidak mengandung variabel, berarti tidak ada variabelnya. Kalau tidak ada variabelnya sudah pasti koefisiennya juga tidak ada, sehingga konstantanya yaitu dirinya sendiri, negatif 6. Sudah? Masih belum paham? Kita bahas yang nomor B. Jenis sukunya itu adalah kita hitung dulu 1, 2, 3 yang dipisahkan oleh tanda kurang ini, berarti disebut suku 3 atau suku trinomial. Terus kita bahas ke dalam bentuk tabel. Suku yang pertama yaitu 2AB sesuai dengan yang di sini. Sudah? Berarti variabelnya itu adalah AB, bukan A dan B tapi AB. Terus koefisiennya itu 2, konstantanya tidak ada ya. Terus suku yang kedua adalah negatif A pangkat 2, berarti variabelnya itu adalah A pangkat 2, bukan A saja ya tapi A pangkat 2. Terus koefisiennya, nah di depan variabel ini kan tidak ada bilangan ya. Kalau tidak ada bilangan itu disebut koefisiennya 1, karena ini ada negatif berarti negatif 1, konstantanya tidak ada. Begitu pula untuk negatif 9b, berarti variabelnya itu adalah b, koefisiennya itu adalah negatif 9, untuk konstantanya tidak ada. Kita bahas yang terakhir ya, untuk yang C berarti hitung dulu 1, 2, 3, 4. Berarti karena ini terdiri dari 4 suku atau lebih dari 3 suku, berarti itu disebut suku polinomial. Sudah? Kita bahas ke dalam bentuk tabel. Suku yang pertama adalah PQ, berarti variabelnya adalah PQ. Terus koefisiennya berapa? Ya di depan PQ ini kan tidak ada bilangan, berarti itu koefisiennya adalah 1, konstantanya tidak ada. Terus untuk suku kedua berarti 2Q, berarti variabelnya adalah Q, kemudian koefisiennya adalah negatif 2. Bukan negatif 2 ya, tapi ini positif 2 harusnya. Hapus dulu ya, ini positif 2 harusnya. Iya, nah positif 2 dulu harusnya itu. Terus untuk yang selanjutnya suku dari negatif 3p kuadrat Q, berarti variabelnya ya p kuadrat Q. Terus untuk koefisiennya adalah negatif 3, kan di depannya itu negatif 3. Terus untuk suku yang keempat 5pq kuadrat, berarti variabelnya pq kuadrat, koefisiennya adalah 5. Untuk konstantanya tidak ada, karena tidak ada bilangan tanpa variabel. Bisa ya membedakan keempat jenisnya itu. Kita lanjutkan ke suku sejenis ya. Sama halnya dengan manusia, kan ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Di bentuk aljabar juga sama. Kalau melihat sejenis atau tidak sejenisnya itu dilihat dari, nah kita baca dulu pengertiannya. Suku-suku sejenis adalah bentuk-bentuk aljabar yang variabel dan pangkatnya sama. Perbedaannya hanya terletak pada koefisiennya. Sedangkan suku yang tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkatnya berbeda. Sama halnya seperti manusia ya, membedakan laki-laki dan perempuan kan pertama dilihat dari rambut panjang, kemudian postur tubuh, kemudian jenis kelamin, dan juga yang lainnya. Begitu pula untuk suku-suku yang sejenis dilihat dari variabelnya, harus sama dan juga pangkatnya sama. Sudah? Kita bahas ke contoh. Tentukan suku-suku sejenis dari yang A 2n kurang 3pn tambah pn kurang 5n tambah 11. Yang B 4a pangkat 2b tambah ab kuadrat kurang 3a pangkat 2b kurang 7ab kuadrat tambah 8a. Jangan bingung ya, baru melihat seperti ini rasanya susah sekali. Tidak ya, karena yang namanya variabel itu bebas, itu bisa 1 huruf atau 2 huruf, bisa berpangkat 2 atau tidak. Konsep yang sejenis kalian ingat, variabelnya sama dengan pangkat juga yang sama ya. Terus kita bahas untuk yang A, untuk model 2n kurang 3pn tambah pn kurang 5n tambah 11 ya. Berarti untuk suku-suku sejenis yang memuat variabel yang sama, berarti ini 2n ya. 2n berarti sejenis dengan
negatif 5n. Kan ada n, sejenis itu ya. Terus kalau negatif 3pn berarti sejenis dengan pn. Ada pn variabelnya, ini juga pn. Sudah. Kemudian untuk 11 tidak ada yang sejenis. Terus yang ke nomor B, 4a kuadrat B tambah ab kuadrat kurang 3a kuadrat B kurang 7ab kuadrat tambah 8a. Berarti suku yang sejenis dengan variabel yang sama dan pangkat yang sama juga. Berarti 4a pangkat 2b, berarti a-nya yang pangkat 2 ini ya. Berarti 4a pangkat 2b itu dengan negatif 3a pangkat 2b. Lihat, ini hurufnya sama, ini juga sama. Terus ab pangkat 2 sejenis dengan negatif 7ab pangkat 2. Terus untuk 8a tidak ada yang sejenis. Bagaimana ya? Mudah untuk menentukan suku sejenisnya. Kita lanjutkan ke operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar yang kita bahas adalah mengenai tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan dua bentuk aljabar atau lebih hanya dapat dikerjakan pada suku-suku yang sejenis dengan penjumlahan dan pengurangan koefisien suku-suku yang sejenis. Jadi syarat utamanya adalah suku itu harus sejenis. Melihat suku sejenis berarti dilihat dari variabel. Sudah ya? Kita bahas contoh sederhana. 2x tambah 3x. Itu jawabannya adalah 5x. Sama halnya dengan 2 tambah 3. Berapa? 5. Karena variabelnya sama ini ya. Ini kan sejenis. X, ini x juga. Jawabannya adalah 5x. Mudah kan? Contoh selanjutnya. 6a kurang 4a. Ya, anggap belum tahu jawabannya ini. Berarti lihat ini apakah sejenis? Ya, sejenis. Ini variabelnya a, ini juga variabelnya a. Berarti tinggal dikurangkan 6 kurang 4. Jawabannya 2. Karena variabelnya a berarti jawabannya 2a. Mudah kan? Contoh selanjutnya. 7y kurang 3y tambah 1. Ya. Lihat yang sejenis yang mana? 7y dan negatif 3y. 1 apakah sejenis juga dengan yang 2 ini? Tidak ya, karena 1 ini kan konstanta tanpa variabel. Berarti tinggal dioperasikan 7y kurang 3y. 7 kurang 3 4. Karena variabelnya y berarti 4y. Tinggal tambah 1. 4y tambah 1 berapa? Iya, tidak bisa dijumlahkan ya, karena variabelnya berbeda dan sukunya tidak sejenis. Biarkan seperti itu. Sudah ya. Selanjutnya 8m tambah 2n. Ini sama halnya juga dengan yang di atas tadi. Lihat, apakah ini sejenis? Ini m, ini n. Kan tidak sejenis. Jangan jawabannya 10mn, itu salah ya. Jawabannya adalah tetap 8m tambah 2n. Karena sukunya tidak sejenis. Mudah kan? Yang terakhir, 7 kurang 3b. Lihat, 7 ini kan konstanta. 3b ini kan variabel isi koefisien. Berarti kan ini tidak sejenis ya, jawabannya tetap 7 kurang 3b. Sudah ya? Kita bahas contoh yang lainnya ya, yang bentuk seperti ini. Tentukan penjumlahan 7x tambah 3y dengan 8x kurang 6y. Berarti tinggal kita operasikan, kita tambahkan. Dikurungkan dulu ya, karena modelnya seperti ini. Berarti 7x tambah 3y tambah 8x kurang 6y. Terus kita jabarkan dengan membuka kurungnya. Setelah kita jabarkan berarti kita kumpulkan suku yang sejenis. 7x sejenis dengan 8x berarti 7x tambah 8x. Kemudian 3y sejenis dengan negatif 6y. Berarti tambah 3y kurang 6y. Sama halnya seperti tadi, karena ini sudah sejenis berarti tinggal dijumlahkan. 7 tambah 8, kemudian ini 3 kurang 6. 7 tambah 8 itu hasilnya 15, karena ini variabelnya x berarti 15x. 3 kurang 6 itu negatif 3, karena variabelnya y berarti negatif 3y. Ya, ini positif, ini negatif. Positif kali negatif itu menang negatif, jadi 15x kurang 3y. Itu jawabannya. Udah ya, kita bahas contoh yang keempat. Tentukan pengurangan dari 16a kurang 12b tambah 4 dari 5a kurang 9b tambah 2c. Langkah pertama tetap kita jabarkan dulu, kita kurungkan dulu yang suku ini ya, 3 suku ini dan 3 suku ini. Karena ini pengurangan, hati-hati. Tanda pengurangan ini dapat mengubah tanda suku selanjutnya. Ya, dikurung sudah. Selanjutnya ketika dijabarkan yang di sebelah kiri ini ya,
ini dibuka kurungnya tandanya tetap semua. 16A kurang 12B tambah 4. Nah, kalau untuk 3 suku selanjutnya ini ada perubahan tanda. Ini negatif 5A plus negatif 5A, terus ini negatif juga. Negatif ketemu negatif hasilnya positif, tambah 9B. Ini negatif tambah 2C, ya, berarti negatif kali positif hasilnya negatif, sehingga ini kurang 2C. Itu ya, hati-hati untuk dibentuk pengurangan. Berarti selanjutnya kita kumpulkan sejenis, berarti 16A dengan negatif 5A, tulis. Kemudian negatif 12B dengan plus 9B. Negatif 12B tambah 9B, selanjutnya negatif 2C tambah 4. Dah, yang sejenis bisa kita operasikan. 16A kurang 5A, berarti 16 kurang 5, ya jawabannya 11. Kemudian negatif 12 tambah 9, ya, kemudian negatif 2C tambah 4, bisa dioperasikan enggak ini? Tidak bisa ya, karena sukunya tidak sejenis. Ini ada variabelnya, ini tidak ada, sehingga kita dapatkan 11A kurang 3B kurang 2C tambah 4. Ini ditetapkan. Bisa diselesaikan lagi? Tidak ya. Bisa disederhanakan lagi? Tidak, karena ini sudah bukan bentuk suku yang sejenis ya. Mudah kan ya, bisa menyelesaikan. Kita akan bahas contoh soal yang terakhir tentang penerapan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita baca sama-sama. Pak Adi merupakan pemborong beras yang sukses di desanya. Ia mendapatkan pesanan dari pedagang pasar makmur dan pasar murah di hari yang bersamaan. Pedagang pasar makmur memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar murah memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Adi hanya 17 karung saja. Nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk aljabar. Untuk yang A, tentukan total beras yang dipesan kepada Pak Adi. Yang B, tentukan sisa beras yang di gudang jika untuk memenuhi pesanan pedagang pasar makmur saja. Yang C, tentukan kekurangan beras jika memenuhi pesanan pedagang murah saja. Ini mudah ya diselesaikan dengan cara kita memisalkan ya, memisalkan suatu variabel sesuai dengan apa yang diketahui ya. Karena berat beras itu tidak diketahui, ini hanya pernyataannya 15 karung beras, berarti yang kita misalkan dengan variabel X itu adalah berat tiap karung beras. Sehingga untuk pesanan pasar makmur ada 15 karung beras, berarti 15X. Pesanan beras pasar murah itu 20 karung beras, berarti 20X. Kemudian persediaan beras di gudang Pak Adi 17 karung beras, berarti 17X. Untuk yang A ditanya tentukan total beras yang dipesan kepada Pak Adi. Di total pesanan beras itu ada 15 dari pasar makmur dan 20 dari pasar murah. Tinggal dijumlahkan. 15 tambah 20, 35, karena variabelnya X, jawabannya 35X. Jadi total beras yang dipesan ke Pak Adi sebanyak 35 karung atau 35X kilogram beras ya. Yang B, untuk menentukan sisa beras, berarti kita tinggal kurangkan persediaan beras di gudang 17X dikurangi dengan pesanan beras dari pasar makmur, yaitu 15X. 17X kurang 15X, jawabannya adalah 2X. 17 kurang 15 kan 2, isi variabel X. Udah ya. Jadi sisa beras memenuhi pesanan pasar makmur saja adalah 2 karung atau 2X kilogram. Udah ya. Kemudian yang terakhir, untuk menentukan kekurangan beras. Karena persediaan di gudang itu 17 karung, berarti 17X itu dikurangi dengan pesanan pasar murah itu sebanyak 20X ataupun 20 karung. 17X kurang 20X itu jawabannya adalah negatif 3X. Jadi kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Adi memenuhi pesanan pasar murah saja adalah 3 karung beras ataupun 3X kilogram. Sudah ya, tanda negatif ini menandakan kekurangan persediaan beras. Bagaimana ya, mudah untuk dipahami? Silahkan diulang lagi video ini. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih.